Halo rekan profesional, bertemu lagi di YouTube channel Deco Learning by Akaladia Group. Untuk rekan-rekan profesional yang baru pertama kali menyaksikan video ini, yuk dukung kami dengan cara apa? Dengan cara subscribe YouTube channel Deco Learning agar kami terus dapat membuat video-video menarik lainnya. Selamat menyaksikan video ini ya. Halo rekan-rekan profesional, kembali lagi di video Dynamic Talk by Deco Learning Akaladia Group. Bersama saya Halima dan kali ini kita akan membahas mengenai metodologi waterfall project yang kini sudah mulai berevolusi menjadi metodologi hybrid. Nah, untuk membahas dan berdiskusi mengenai topik tersebut, saya sudah kedatangan seorang narasumber yang bisa nih berbagi ilmu dan pengetahuannya mengenai topik tersebut kepada rekan-rekan profesional semua. Di samping saya sudah ada Bapak Reza Muhammad Ilham, PMP. Halo Bapak. Halo Mbak Halima. Apa kabarnya hari ini nih Pak? Baik Mbak Halima. Gimana kabarnya Mbak Halima? Alhamdulillah saya juga baik. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk datang dan berbagi, berdiskusi bersama rekan-rekan profesional semuanya. Bapak, mungkin sebelum mulai ke pembahasan dan diskusinya, kita bisa nih kenalan lebih dalam lagi bersama Bapak Reza. Mungkin beberapa rekan-rekan profesional, ada beberapa yang belum mengenal Bapak. Jadi boleh Pak diperkenalkan dirinya dan kegiatannya belakangan ini. Oke, terima kasih Mbak Halima. Jadi halo rekan-rekan, mungkin nama saya Reza. Saya sudah berkecimpung selama 14 tahun di dunia oil and gas yang pada dasarnya sering melakukan metodologi project secara waterfall. Namun di 2 tahun belakangan ini memang saya lebih banyak bekerja di lingkungan yang menerapkan project secara agile. Saya pun saat ini sudah certified sebagai Scrum Master yang memang salah satu role yang ada di projectnya yang secara agile. Mungkin untuk kali ini saya akan coba mendiskusikan gitu ya bagaimana sih aplikasi dari agile dan waterfall dan menjadi gabungannya mungkin menjadi yang sekarang tren sebagai hybrid. Oke, jadi narasumber kita udah tepat banget nih rekan-rekan profesional semua untuk membahas topik kita kali ini. Nah mungkin untuk pertama nih Pak, boleh dijelaskan apa sih metodologi waterfall tersebut dan metodologi agile dan hybrid kepada rekan-rekan profesional agar kita lebih paham. Oke. Mungkin yang pertama mungkin saya share tentang definisi waterfall ya. Waterfall mungkin secara definisi saja sudah terlihat bahwa waterfall itu seperti air terjun ya. Jadi ketika air terjunnya sudah jatuh ya dia tidak bisa balik lagi ke atas gitu ya. Jadi itu pun ketika sebuah project menggunakan metodologi waterfall. Jadi project itu misalnya berfase-fase mulai fase pertama sampai terakhir ya. Kalau memang dia sudah masuk di fase ketiga nggak mungkin balik lagi ke fase pertama, sehingga step-step itu dilalui sampai projectnya selesai. Dan memang project waterfall seringkali tidak terlalu open terhadap perubahan karena kalau ada perubahan memang akan mengganggu prosesnya yang sudah direncanakan di awal seperti itu. Nah yang kedua adalah agile. Nah ini agile walaupun bisa dikatakan kebalikannya tapi bukan dalam artian baik dan buruk ya. Jadi agile itu adalah memang metodologi project yang mengedepankan bagaimana dia mendeliver value kepada customer atau kepada stakeholder secara lebih cepat dibandingkan waterfall. Prosesnya lebih adaptif, sangat open terhadap perubahan, dan dia iteratif. Dia memberikan value secara bertahap namun lebih cepat. Nah, yang terakhir adalah hybrid. Hybrid adalah kedua metodologi itu digabungkan. Jadi harapannya ketika kita mengerjakan metodologi project secara hybrid, kita mendapatkan kelebihan dari metodologi project secara waterfall dan metodologi project secara agile. Itu sih Mbak. Oke, dari ketiga metodologi tersebut
Metode apa sih Pak yang biasa Bapak gunakan atau mungkin lebih banyak digunakan dalam pelaksanaan proyek-proyek? Memang seringkali ketika saya bekerja di dunia oil and gas misalnya, mereka lebih senang menggunakan metodologi project sebagai waterfall karena memang mereka lebih suka, lebih senang ketika requirement teknologinya sudah diketahui di awal karena nature projectnya kan memang lebih berbahaya, lebih hazardous, lebih banyak pekerjaan konstruksi sehingga mereka prefer untuk mendefinisikan pekerjaannya lebih detail di awal sehingga mereka lebih cocok menggunakan waterfall. Namun ketika saya misalnya berkecimpung di dunia IT atau di telekomunikasi, mereka sudah sadar bahwa proyek ini akan membutuhkan perubahan-perubahan di tengah jalan ketika memang ada customer yang meminta perubahan atau memang pasar meminta adanya perubahan. Sehingga mereka lebih cocok menggunakan agile, mendeliver value secara bertahap, lebih cepat, namun sangat open terhadap perubahan. Oke, ada nggak sih Pak alasan penggunaan metodologi tersebut dalam proyek-proyek yang tadi sudah Bapak sebutkan dan kenapa metode itu yang digunakan atau diaplikasikan, kenapa nggak metode lain? Memang apa sih keunggulan dari metode tersebut? Yang pertama adalah misalnya metode agile itu lebih condong bagus menghadapi proyek yang memiliki tingkat ambiguitas lebih tinggi. Jadi requirement-nya mungkin belum terdefinisi di awal atau teknologi yang bakal kita pakai juga kita belum tahu apa, sehingga mereka ketika menggunakan metodologi agile dia lebih siap dan lebih mampu untuk berubah pada saat perjalanan proyek. Sementara kalau waterfall memang planningnya itu dibuat sangat detail di awal sehingga dia membutuhkan informasi yang cukup detail terhadap requirement dan teknologi yang digunakan. Apakah tergantung ketika proyeknya, nature proyeknya adalah seperti apa? Apakah tingkat ambiguitasnya tinggi? Apa teknologi yang bakal digunakan sudah sesuai, sudah ada atau sudah digunakan secara luas? Itu adalah salah satu opsi menggunakan pertimbangan menggunakan agile atau waterfall. Oke, kemudian nih Pak, kan yang saat ini sedang hype itu adalah metodologi hybrid. Nah, sebenarnya sejauh mana sih Pak metode hybrid ini dapat digunakan dalam pelaksanaan proyek-proyek dan sebenarnya proyek seperti apa yang tepat untuk menggunakan metodologi hybrid ini? Jadi intensi dari teman-teman project management untuk menggunakan metodologi hybrid ini adalah mengambil sisi positif dari waterfall dan sisi positif dari agile. Jadi prosesnya tetap kuat gitu ya, tapi dia tetap bisa mampu mengadopsi perubahan. Nah, beberapa proyek yang bisa digunakan dengan metode hybrid itu sebenarnya semuanya bisa Mbak. Cuman kita harus dapat membagi fase mana yang akan kita lakukan secara waterfall atau fase mana yang melakukannya dengan fase metodologi agile. Sebagai contoh misalnya ketika proyek konstruksi atau proyek mining, proyek oil and gas yang secara orang langsung berpikir oh ini proyek harus dilakukan secara waterfall karena memang industrinya lebih cocok ke waterfall. Namun di bagian-bagian tertentu misalnya bagaimana kita menentukan lingkup kerja awal, bagaimana pemilihan teknologi, bagaimana menentukan kapasitas produksi, bagaimana melakukan improvement, itu sebenarnya bisa menggunakan metodologi agile yang lebih open terhadap perubahan sehingga mampu menggather lebih banyak requirement atau kebutuhan. Namun setelahnya mungkin pada fase konstruksi pada fase misalnya installation itu memang lebih cocok digunakan fase metodologi waterfall seperti itu. Okay. Jadi memang harus disesuaikan juga ya Pak dengan kebutuhan pada setiap tahapan
Betul. project tersebut. Oke Bapak, pertanyaan tadi sekaligus menutup diskusi kita. Iya. Terima kasih banyak Pak, ternyata banyak banget nih ilmu yang bisa kita dapat dari diskusi kita kali ini. Terima kasih banyak Pak Reza sudah meluangkan waktunya dan membagikan ilmunya kepada rekan-rekan profesional semuanya. Dan untuk rekan-rekan profesional yang belum subscribe ke channel ini, kalian bisa langsung klik tombol subscribe dan nyalahin notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Saya Halimah Tusyadia pamit, sampai jumpa. Halo rekan-rekan profesional, jika Anda menyukai video ini, yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, and share video ini. Nah, untuk rekan-rekan profesional juga yang ingin memberikan masukan ataupun saran, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat ya untuk rekan-rekan profesional. Sampai jumpa kembali di video Dynamic Talk berikutnya.